Nah, kemudian kita kalau soal eh, solusi sekarang. Jadi solusi gatal tadi kalau dokter Ine secara tradisional Cina ya, jadi dengan akupunktur Akupunktur ya, bisa. Betul, betul akupunktur. banget. Mungkin Harus kalau obat medis apa itu dok? harus obat medis biasanya dikasih antihistamin, Oma. Oh antihistamin. Antihistamin, makanya selalu ada CTM, ada cetirizin, itu semua antihistamin. Histamin Oke. itu apa ya? Nanti Antihistamin itu anti alergi. Oh, oke. Ya. Cuman Oh. kalau umpamanya nih antihistamin keluar, ya kan? Itu sebenarnya melebarkan pembuluh darah, sebenarnya sih bagus tuh udah melebarkan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah pada lancar. Tapi kalau dibiarinin dia gatel nggak diobatin, dia bisa menyempitkan bronkus, Oma. Jadi dia bisa sesak napas. Oh, oh yang sampai gatal segitunya itu ya? sampai sesak napas ya. Iya, jadi kalau orang asma itu biasanya histamin meningkat itu. Hmm. Karena itu dia obat asma itu selalu dikasih antihistamin. Selalu Oke. begitu ya. Ya, karena antihistamin itu jadi membuat dia udah nggak gatal, nggak bukan nggak gatal, rangsangan untuk timbul lendir segala macam itu termasuk antihistamin, termasuk histamin. Jadi memang obatnya harus antihistamin karena orang asma itu biasanya dipicu sama alergi juga. Oh, oke. Gitu. Nah kalau herbal pilihannya yang antihistamin ini ada mahkota dewa. Mahkota dewa. Sebenarnya Penelitian banyak banget ya keutamaan mahkota dewa itu ya. gitu. Ini ada yang nanya nih. Apalagi? Ya, Ada pertanyaan nih dok. Jadi ya, ada ini teman saya bertanya nih lewat WA. ya. Jadi dia itu katanya ada benjolan di kepalanya, bagian tengah. Itu kalau dipegang, dipencet tuh sakit. Bukan gatal ya. Sakit. Terus dia juga pusing. Entah pusingnya gara-gara itu atau bukan ya. Yang jelas itu benjol dan Nyut gitu. agak nyut dikit. Nah, terus kemudian dikasih sama Dahlia tuh. Terus sekarang sudah oke. Minyak Dahlia. Nah, itu kira-kira kenapa ya dok ada benjolan kayak jerawat atau apa dan penyebabnya kenapa ya? Sebenarnya sih bukan jerawat kurasa. Dia mungkin bisa lipom juga karena di kepala itu bisa banyak lemak juga. Oh, lemak. Mungkin dia lipom kali ya. Nah, kalau lipom bagus tuh dikasih Kizendi tuh punyanya Oma. Oh, Ya, Kisendi ada bisa ya? beberapa Bisa. yang ngasih ini juga testimoni kemarin gitu. Heeh. Dikasih sendiri ada benjolan di mana? Oh di sini ada memang, tapi Iya. ya Jadi itu sebenarnya menurut saya Kizendi itu bekerja untuk melancarkan pembuluh darah, Oma. Jadi kalau dia di situ ada yang nyeri-nyeri karena ada hambatan, dia pembuluh darahnya nggak lancar, saraf nggak lancar, bisa dilancarin sampai Kizendi itu. gitu ya, karena Hmm. formula atau komposisi dalam kisendi kan ada Oke. lidah buaya juga tuh Nah, nanti ada mahkota dewa, ada madeca, Mahkota Dewa ada. ada mahkota terus dewa. kemudian ya Sambiloto. daun sambiloto itu Ya, juga anti alergi biasanya ya. sih memang untuk alergi kita kasihnya sambiloto sama habatus sauda. Nah, mungkin kalau dari Oma sendiri apa, Oma? Ya, kita memang ada dikasih mahkota dewa, ada sambiloto, dok. Ya, kemudian yang lainnya itu ada kita kasih sidaguri juga Oh bisa ya, tuh. Karena kadang-kadang sidaguri. gatel tuh bisa disertai dengan rasanya nyeri, bisa juga Ya, dok. betul. Tuh, Pusing juga bisa ya dok ya? pusing bisa juga. Gatal bikin pusing. Maksudnya gimana? Jadi karena ada gatal terus dia merasa pusing gitu bisa nggak dok? Ya, kalau orang udah gatel biasanya dia stres. Kalau stres ya pusing karena dia Itu kan yang bikin pusing ya. kortisolnya keluar, jadi dia nyempit. Ya, ya, ya. Oke, terima kasih yang sudah check out ya. Kisendi bisa di check out 75.000. Tunjukin dong Oma Kisendinya. Ya, Nah ini tuh kisendi Kisendinya. nih, Nah, ini loh. bagus sekali ya untuk melancarkan peredaran darah dan saraf juga. Tuh. Jadi dia juga untuk menghilangkan reseptor gatal. Oh gitu ya. Oh, menghilangkan reseptor gatal. Oke. Oke, oke. Ya, bersyukur banget ya. Indonesia itu sebetulnya kaya banget ya, Dok. Kita Ya, punya banyak cuman sekali. harus dikelola sama orang-orang yang berilmu, Oma, supaya Ya, apa ya namanya bisa bisa ini dengan baik lah gitu. ya, ya, ya. Jadi memang
semua itu baik herbal itu, tapi tergantung bagaimana kita mengolahnya, ya kan? Betul. Karena kan hutan itu sebenarnya farmasinya Allah itu hutan. Banyak sekali di sana herbal yang nggak bisa kita ambil kan, nggak bisa kita dapat karena hutan belantara. Ya, karena kita menurut infonya ya, kita ini kan punya 3.500 kekayaan hayati kita ya dok. Tapi yang Sebenarnya lebih, Oma, 10.000 lebih. Kemarin ada teman saya yang di mana sih namanya tuh, yang tempat air terjun itu loh, yang di mana tuh namanya itu, pengalaman 10.000. 10.000. Dan teman saya itu ahli herbal, cuman taunya cuman 1.000 jenis. ya, Sedangkan yang ada di tempat situ tuh 10.000 jenis herbal. Masya Allah. Tawangmangu itu dok. Ya, Tawangmangu bener, Oma. Tawangmangu yang tempat air terjun Tawangmangu itu, Oma. Di sana kan ada penelitiannya juga, jadi ya apa ya, kita bersyukur ya banyak peneliti-peneliti yang tertarik untuk memanfaatkan kekayaan hayati kita gitu ya. Iya, karena kalau saya bilang itu tuh unsur hara. Unsur hara itu lebih dekat kepada kita yang punya unsur hara juga. Kalau manusia itu terbuat dari tanah, ya kita makan herbalnya yang dari tanah, bukan yang dari kimia. Kalau kimia kan obat. Iya ya. Iya, jadi lebih cocok kita sebenarnya ke herbal ketimbang ke kimia. Oke, jadi dari sekian banyak kekayaan hayati itu, kalau ini kita manfaatkan untuk mengatasi gatal, tadi sebetulnya ada beberapa herbal yang bisa diunggulkan untuk masalah gatal loh ya. Itu ada lidah buaya, Lidah ada buaya. kunyit, Ya, ada kunyit. temulawak, ada daun sirih juga Oh, bisa. daun sirih, ya, ya. Jadi kalau daun sirih direbus aja ya, Oma? Direbus, terus kemudian kalau yang gatal misalnya itu di bagian kaki segala ya, nah itu bisa dipakai rendem ya. Jadi Oh, iya, iya. rebus daun sirih, bisa dikasih garam ya, lalu hangat-hangat gitu dipakai ngerendam kaki, itu bisa Ya. begitu ya. Karena Kalau lidah memang dia ada antiseptiknya juga ya. Sama seperti kunyit ya, Mama ya berarti. kunyit juga Kalau kunyit ada. itu diparut aja apa diapain kalau buat untuk gatal? Kalau untuk gatal kunyit itu bisa dua cara, bisa dibikin minuman, bisa Heeh, juga nanti jadi obat luar ditempel, ditempel ya kan ya. Iya, kan, iya. lalu ditempel, gitu dok. Kalau Iya, untuk iya. kunyit ya, untuk Nah, lidah kalau buaya dokter-dokter banyaknya neurodermatitis ini, Mama. begitu ya. Hmm. Oke. Gitu. Kalau Kemudian neuro itu kan saraf, kalau dermatitis ya banyak karena alergi, tapi alergi yang berhubungan dengan psikis juga. ya betul ya. Oke, kemudian ini perlu diberitahu ke teman-teman semua ya. Kalau misalnya mau memanfaatkan lidah buaya, kita bisa lidah buaya itu misalnya punya tanamannya gitu ya dok. Itu bisa Ya. dipetik daunnya, kemudian direndam dulu di air. Ya sudah Oh, dipotong, rendam dulu di air supaya nih, karena bibitnya. lidah buaya itu kalau cuman dipotong terus langsung dioles, itu malah tambah gatel nanti. Oh, iya, iya, iya. Jadi Kayak dia getahnya Oma ya. getah yang kuning itu yang malah bikin gatel. Oh, Jadi gitu. solusinya direndam dulu di air ya, kemudian baru dikupas, lalu diambil gelnya ya, itu baru ditempelkan di bagian yang gatel atau yang masalah misalnya apa ya, bengkak gitu dok, itu bisa membantu Iya, iya. sekali. Bahkan dia bisa buat untuk luka bakar ya, Oma ya. Betul, betul sekali. Jadi bisa luka bakar, bisa luka luka lama itu juga sangat membantu. Bagus banget ya. Berarti itu getahnya dihilangin dulu pakai air. Ya, yang kuningnya itu yang Yang ini kuningnya. menurut Oh iya, iya. yang dari apa, dari grupnya jamu ya, dia Heeh. menasihati saya, Buning kalau mau pakai yang seger direndam dulu ya di air gitu. Jadi yang kuning-kuningnya itu memang benar bikin gatel.